Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat madrasah rahimakumullah. Keseimbangan nutrisi selama bulan Ramadan perlu kita jaga. Bagaimana caranya? Kita terapkan pola makan sehat dengan mengatur waktu, porsi, dan jenis makanan yang kita konsumsi selama Ramadan. Waktu kita bagi menjadi 4 bagian. Saat berbuka, setelah sholat maghrib, setelah sholat tarawih, dan saat sahur. Porsi makanan kita sesuaikan dengan kebutuhan energi seharian kita. Jika sahabat madrasah mau menghitung, maka silahkan hitung terlebih dahulu basal metabolic rate atau BMR dengan rumus untuk pria 88,4 tambah 13,4 kali berat badan dalam kilogram ditambah 4,8 kali tinggi dalam sentimeter. Kedua jumlah itu kurangi dengan 5,68 kali usia dalam tahun. Untuk wanita bisa dihitung dengan rumus 447,6 ditambah 9,25 dikali berat badan dalam kilogram tambah 3,1 kali tinggi badan dalam sentimeter. Kedua jumlah itu kurangi dengan 4,33 kali usia dalam tahun. Perhitungan BMR lalu kalikan dengan angka rata-rata aktivitas harian. Biasanya untuk orang Indonesia sekitar 1,2 sampai 1,9. Semakin tinggi berarti aktivitas fisiknya semakin banyak. Nah, jika sahabat madrasah malas untuk menghitung, mau mengambil data hasil penelitian secara umum. Nah, orang Indonesia biasanya untuk laki-laki dewasa, kebutuhan total energinya adalah 2.500 kalori per hari. Untuk wanita dewasa, total kebutuhan energinya 2.000 kalori. Jenis makanan, berbagai jenis makanan bisa dengan mudah kita googling berapa nilai kalorinya. Sehingga kita bisa menaksir apakah komposisi makanan yang kita konsumsi sudah sesuai dengan porsi makan kita atau belum. Sekarang kita kaji pola makan sehat yang sudah diuraikan di atas. Yang pertama tadi, saat berbuka. Ketika azan maghrib berkumandang, segeralah sahabat untuk berbuka saum. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, la yazalun nas bi khairim ma ajalul fitra. Manusia senantiasa dalam kebaikan selama ia menyegerakan berbuka. Menu berbuka atau biasa kita sebut tajil bisa berupa kurma, aneka kolak, jus buah, atau makanan dan minuman manis lainnya dengan tujuan supaya tubuh segera mendapatkan glukosa untuk menormalkan kembali gula darah yang turun selama kita saum. Makanan dan minuman yang manis sangat cepat dicerna sehingga segera mengembalikan kesegaran tubuh kita. Porsi tajil sekitar 15% kali total kebutuhan energi harian. Waktu makan yang kedua, setelah sholat maghrib. Menunya seperti menu makan malam lengkap. Makanan yang kita konsumsi diusahakan variatif dan memenuhi kebutuhan gizi 4 sehat 5 sempurna. Porsinya sekitar 35% dikalikan total kebutuhan energi harian. Lalu waktu makan yang ketiga setelah sholat tarawih. Silahkan sahabat untuk ngemil atau makan makanan ringan yang merupakan sumber karbohidrat yang sederhana. Tapi hindari
makanan yang berserat tinggi dan berprotein tinggi. Usahakan setengah jam atau 1/4 jam minimal sebelum tidur selesai ngemilnya. Porsinya sekitar 10% kali total kebutuhan energi harian. Nah, kalau kita jumlahkan tadi yang 3 itu sudah ada 60%. 40% lagi di mana? Ada di waktu makan yang keempat. Yang keempat adalah sahur. Pada saat sahur itu disarankan tidak mengkonsumsi makanan berlebihan. Cukup 40% saja. Karena konsumsi yang berlebihan bahkan akan berdampak buruk pada kondisi nanti kita di siang hari. Cepat ngantuk, kemudian mudah letih, dan lain sebagainya. Hindari minuman yang manis-manis, karena seperti yang sudah tadi dikemukakan, minuman manis ini sangat mudah dicerna, jadi kita cepat lapar lagi gitu. Nah, usahakanlah makan makanan yang bersumber atau sumber karbohidrat kompleks, misalnya nasi, jagung, umbi-umbian, lalu protein tinggi, ikan, kemudian daging merah, daging ayam. Lalu jangan lupa juga lengkapi dengan buah-buahan dan sayur. Itu dapat menjadi penyedia energi yang lebih lama. Dianjurkan juga sebelum imsak itu minum 1 gelas susu. Nah, porsinya tadi sudah dikatakan itu 40% kali total kebutuhan energi. Nah, sahabat madrasah, selama saum usahakan kebutuhan minum air tercukupi seperti hari biasa, yaitu 8 gelas sehari. Bisa diatur, bisa 1 atau 2 gelas ketika berbuka tajil, lalu 3 gelas itu setelah sholat maghrib, kemudian 1 gelas itu sebelum tidur, dan 1 gelas lagi bangun tidur pas mau sahur. Lalu terakhir itu ada sekitar 1 gelas lagi sebelum imsak. Ya, jadi usahakan komposisinya itu 8 gelas. Nah, hindari pola makan yang tidak sehat. Yang seperti apa? Yang sering menyantap makanan cepat saji, junk food, kemudian melewatkan sahur, dan tadi makan secara berlebihan. Demikian sahabat madrasah, semoga bermanfaat, kiat untuk menjaga keseimbangan nutrisi di bulan Ramadan. Mohon maaf jika ada kehilafan kata. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.